Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang persamaan nilai mutlak bagian yang pertama. Bersama saya Bu Eringa. Nah, persamaan nilai mutlak. Nah, apa itu persamaan nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya berada dalam tanda mutlak, yang mana nilai di ruas kiri sama dengan nilai di ruas kanan. Nah, ada beberapa bentuk persamaan nilai mutlak, yaitu yang pertama, bentuk nilai mutlak fx sama dengan p lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, bentuk nilai mutlak fx sama dengan gx. Yang ketiga, bentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Yang keempat, bentuknya nilai mutlak fx plus minus nilai mutlak gx sama dengan c. Yang kelima, nilai mutlak fx kuadrat plus minus nilai mutlak fx plus minus c sama dengan 0. Nah, dari 5 bentuk persamaan nilai mutlak ini, hari ini kita akan membahas bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Nah, untuk bentuk ketiga sampai kelima, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari bentuk yang pertama, yaitu nilai mutlak fx sama dengan p lebih dari sama dengan 0. Nah, artinya apa? Di sini nanti ada suatu fungsi dalam bentuk x. Jadi fx itu fungsi dalam bentuk x yang berada di dalam tanda mutlak. Lalu dia sama dengan P. P itu apa? P adalah bilangan. Bilangan apa yang dimaksud? P lebih dari sama dengan 0, artinya bilangan yang lebih dari sama dengan 0. Artinya bisa 0, 1, 2, setengah, 0,5. Yang jelas dia harus lebih dari sama dengan 0, seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk yang pertama? Nah, yang pertama kita memakai alternatif penyelesaian ke-1, yaitu yang pertama kita menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, dengan menggunakan definisi nilai mutlak yang ada, maka kita akan memperoleh rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil penyelesaiannya dalam bentuk seperti ini ketika kita menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi ini sudah jadi rumusnya ya, yaitu fx sama dengan p atau fx sama dengan min p. Jadi ketika kalian menemukan bentuk seperti ini, maka kalian bisa menyelesaikannya dengan cara yang ada di kotak ini, yaitu fx sama dengan p atau fx sama dengan min P. Selanjutnya kita ke alternatif penyelesaian yang kedua.
Nah, di penyelesaian yang kedua, kita menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu yang sebelumnya kita sudah pelajari. Ketika ada nilai mutlak X, itu akan sama dengan X kuadrat. Nah, maka ketika kita menggunakan sifat ini, maka akan diperoleh rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah alternatif penyelesaian yang kedua, yaitu fx kuadrat sama dengan p kuadrat. Artinya nanti yang ada di dalam tanda mutlak ini dikuadratkan sama dengan p kuadrat, seperti itu. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih di awang-awang ya materinya. Ini seperti apa yang dimaksud. Nah, coba kita langsung ke contoh biar kalian tidak bingung ya. Kita ke contoh bentuk yang pertama. Nanti kita coba untuk menyelesaikannya dengan dua alternatif sekaligus. Jadi kalian bisa tahu perbedaannya bagaimana. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak 2X plus 3 sama dengan 5. Nah, menurut soal ini, maka fx-nya yang mana? Fx-nya adalah yang berada di dalam tanda mutlak. Seperti bentuk yang pertama, yaitu nilai mutlak fx sama dengan p. Maka yang berada di dalam tanda mutlak ini adalah fx-nya. Lalu p-nya berapa? P-nya adalah 5. Seperti itu. Nah, kita coba ke alternatif yang pertama. Nah, ini soalnya. Lalu, karena kita menggunakan alternatif yang pertama, maka kita menggunakan rumus ini, yaitu fx sama dengan p atau fx sama dengan min p. Maka kita tinggal mengikuti rumusnya saja. Ditulis fx-nya berapa sama dengan p-nya berapa. Fx-nya berapa, min p-nya sama dengan berapa, begitu. Menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini fx-nya yang berada di dalam tanda mutlak, yaitu 2x plus 3. P-nya adalah 5. Atau fx-nya di sini 2x plus 3 min p, maka tinggal ditulis min 5. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kita kerjakan sebelah sini dulu. Maka 3-nya kita pindah ruas. Maka ketika di sini ditambah, ketika dipindah ruas, maka dikurangi. Nah, jadi 2x sama dengan 5 dikurangi 3 adalah 2. Selanjutnya kalau kita ingin mencari X, maka 2-nya ini dipindah ruas, maka jadi di apa? Dibagi, ya kan? X sama dengan 2 dibagi 2, yaitu 1. Seperti itu ya. Lalu kita kerjakan yang sebelah sini. Nah, sama, kita pindah ruas. Ketika di sini ditambah, maka ketika dipindah ruas menjadi dikurangi. Nah, selanjutnya menjadi 2x sama dengan min 5 dikurangi 3 jadi min 8. Nah, lalu kita mencari x-nya. Maka x sama dengan min 8 dibagi 2. Seperti itu. Yaitu sama dengan min 4. Nah, hasilnya ada 2, yaitu 1 dan min 4. Penulisannya menjadi seperti ini. HP atau himpunan penyelesaian, saya singkat HP ya, yaitu min 4,1. Jadi penulisannya mulai di bilangan yang lebih kecil. Karena min 4 lebih kecil daripada 1, penulisannya didahulukan min 4, yaitu min 4,1. Dikasih kurung kurawal. Nah, syaratnya HP seperti itu, dikasih kurung kurawal. Nah, ini alternatif penyelesaian yang pertama. Nah, lalu bagaimana alternatif penyelesaian yang kedua? Coba kalian simak. Nah, alternatif penyelesaian yang kedua, kita menggunakan rumus ini. Nah, ini soalnya ya. Ini fx-nya yang berada di dalam tanda mutlak, lalu 5 ini adalah p-nya. Maka ketika rumusnya bentuknya seperti ini, fx kuadrat sama dengan p kuadrat,
tinggal menulis aja. Karena di sini fx-nya adalah 2x plus 3, maka kita mengikuti rumus ini, yaitu ketika di sini fx kuadrat, maka di sini 2x plus 3 kuadrat. Sama dengan p-nya kan 5, maka ketika p kuadrat menjadi di sini 5 kuadrat gitu. Nah, selanjutnya ini perlu dijabarkan. Dijabarkan seperti apa? Nah, dijabarkan menjadi bentuk perkalian seperti ini. Karena bentuk kuadrat itu adalah perkalian berulang, maka ini dikalikan sebanyak 2 kali. Ketika 2x plus 3 itu kuadrat, maka di sini ditulis 2x plus 3 dikali 2x plus 3. Lalu kita jabarkan. Masih ingat nggak dulu waktu SMP atau MTS, ketika pelajaran aljabar, kalian disuruh menjabarkan ini, yaitu menggunakan sifat distributif. Nah, kalau masih lupa, coba saya ingatkan. Nah, kita bikin oret-oretan gitu ya di sini di kotak ini. Nah, ketika ini saya pindah ke sini ya tulisannya, di sini kita hitung di kotak ini. Yaitu caranya dengan mengalikan satu persatu. Yang pertama, coba perhatikan. Nah, 2x dikali dengan 2x dulu. Berapa 2x dikali 2x? Yaitu 4x kuadrat. Selanjutnya, kalau 2x sudah dikali dengan 2x, selanjutnya 2x dikali dengan 3, yaitu sama dengan 6x, gitu ya. Nah, kalau 2x sudah dikalikan keduanya, ini kan 2x sudah dikalikan keduanya di sini. Ganti sekarang 3-nya yang dikalikan dengan ini, satu per satu. Maka menjadi kayak gini. 3 kali 2x yaitu 6x, 3 dikali 3 yaitu 9. Nah, sama dengan 25. 25-nya ini tetap ditulis di sini ya. Begitu. Nah, kita tulis di bawah sini ya hasilnya. Nah, di sini. Kalau sudah seperti ini kan bisa dijumlahkan. 6x ditambah 6x itu berapa? 12x, ya kan? Maka bisa ditulis seperti ini. Nah, 4x kuadratnya tetap, ini menjadi 12x, 9-nya tetap. Nah, 25-nya kita pindah ruas menjadi dikurangi 25. Sama dengan 0, karena di sini kan sudah tidak ada bilangan lagi. 25-nya kan sudah dipindah ke sini semua ya. Maka di sini sisanya 0, begitu. Nah, sekarang kita hitung 9 dikurangi 25 itu berapa? Yaitu sama dengan 16. 4x kuadratnya tetap, 12x-nya tetap. Ini 9 kurangi 25 menjadi min 16. Karena semua unsur ini bisa dibagi dengan 4, ya kan? 4 bisa bagi 4, 12 juga bisa, min 16 juga bisa. Maka kita sederhanakan. Semua ruas kita bagi dengan 4. Maka menjadi, nah, 4x kuadrat menjadi x kuadrat, 12x menjadi 3x, min 16 dibagi 4 menjadi min 4. Nah, bentuk ini harus kita faktorkan. Masih ingat nggak dulu waktu SMP atau MTS kalian belajar memfaktorkan? Nah, memfaktorkan itu ketika bentuk persamaan kuadrat seperti ini, kalian disuruh untuk membentuknya menjadi 2 kurung, yaitu menjadi seperti ini. Dipecah menjadi perkalian 2 kurung. Untuk mendapatkan perkalian 2 kurung seperti ini bagaimana? Yaitu dengan cara memfaktorkan. Mungkin kalian dulu ketika SMP atau MTS itu sudah pernah belajar ini, pasti sudah pernah. Tetapi bagi yang sudah paham, silahkan menggunakan cara kalian sendiri, tidak apa-apa, tidak harus menggunakan cara saya. Artinya kalian bisa menggunakan cara kalian sendiri. Tapi ketika kalian bagi yang belum paham atau belum bisa untuk memfaktorkan, kalian wajib untuk menyimak dan memahami penjelasan saya berikut ini. Nah, jadi cara memfaktorkan itu banyak sekali caranya. Jadi mungkin nanti buat kalian yang
mungkin sebelumnya sudah pernah diajarkan, lalu kok caranya nggak sama ya sama guru saya. Nah, itu wajar karena setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Nah, nanti coba kalian pahami, apakah kalian lebih paham dengan ini atau tidak. Nah, kalau kalian punya cara sendiri dan kalian paham dengan cara kalian, boleh menggunakan cara kalian sendiri, bebas ya. Yang penting kalian paham. Tapi ketika kalian belum paham dan tidak bisa untuk memfaktorkan, kalian wajib untuk melihat penjelasan ini karena nanti pemfaktoran itu sangat berguna sekali. Tidak hanya ketika pelajaran ini. Jadi nanti di bab-bab setelahnya atau di bab lain itu pasti dibutuhkan. Jadi tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita mulai ya. Jadi caranya memfaktorkan yaitu ini saya tulis dulu bentuk persamaan kuadratnya di sini. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Pertama, kalian harus melihat koefisiennya karena di sini kan bentuknya persamaan kuadrat. Kita lihat koefisien x kuadrat di sini berapa? Koefisien itu apa? Angka yang berada di depannya simbol atau angka yang berada di depannya huruf. Di sini kan x kuadrat, di depannya x kuadrat ini angka berapa? Nah, di sini kan terkesan tidak ada. Nah, artinya di sini bukan tidak ada, tapi tidak ditulis gitu aja. Kalau dia tidak ditulis seperti ini, artinya di depan x kuadrat ini adalah angka 1, tapi dia tidak ditulis seperti itu. Jadi anggapan kita bukan nggak ada, tapi tidak ditulis gitu aja. Sebenarnya di sini ada angka 1. Gitu ya. Jadi diasumsikan di sini angka 1. Lalu koefisien x di sini berapa? Koefisiennya adalah 3. Gitu. Lalu di sini ada konstanta yaitu min 4. Nah, pertama kita harus mengalihkan antara koefisien x kuadrat yang paling depan dengan bilangan konstanta yang paling belakang. Jadi di sini kan artinya tadi kalau nggak ditulis kan berapa? 1 kan ya, maka 1 dikali dengan min 4, maka hasilnya min 4, ya kan? 1 dikali min 4 hasilnya min 4. Sekarang yang perlu kalian perhatikan, min 4 itu carilah angka berapa saja ketika dikalikan itu hasilnya min 4. Kita harus mendaftar dulu. Berapa saja angka yang ketika dikalikan hasilnya min 4 gitu kan? Yang pertama adalah min 1 dikali 4, ya kan? Yang kedua 1 dikali min 4. Nah, di sini kan minnya beda kan? Satunya di min 1, satunya di min 4. Jadi dia beda. Min 1 kali 4, satunya 1 kali min 4. Selanjutnya 2 dikali min 2. Nah, ini daftar angka-angka ketika dikalikan dia hasilnya min 4. Selanjutnya bagaimana caranya? Selanjutnya kalau kita sudah mendaftar bilangan ini dengan pasangannya masing-masing, lalu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Min 1 ditambah 4 hasilnya 3. 1 ditambah min 4 min 3. 2 ditambah min 2 0. Mana yang kita pilih dari ketiga pasangan ini? Kita pilih yang hasilnya itu sama dengan yang bagian tengah ini. Ini kan yang bagian tengah kan hasilnya positif 3. 3-nya kan positif. Maka cari dari ketiga angka ini yang 3 tapi positif, yaitu yang ini, ya kan? Nah, maka yang kita pakai adalah pasangan min 1 dan 4. Nah, jadi hasil pemfaktorannya adalah, nah kita tinggal memasukkan aja x min 1. Nah, kita pakai pasangan ini kan min 1 sama x plus 4. Nah, di sini kan 4-nya positif jadi x plus 4. Maka hasil ini, hasil pemfaktoran ini adalah hasil dari pemfaktoran persamaan kuadrat ini. Jadi pasangan ini yang kita pakai min 1 dan 4. Maka di sini menjadi x min 1 dikali x min 4. Begitu ya. Nah, ini ditulis di sini hasilnya. Di bawah ini. Makanya
kok hasilnya kebalik, X min 4 nya di depan. Nah, ketika meletakkan di sini terserah kalian, X min 4 nya di belakang atau X min 1 nya di depan, itu boleh, terserah gitu ya. Jadi peletakan ini tidak ada masalah, terserah kalian begitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah bisa memfaktorkan seperti ini, maka kita pisahkan X plus 4 sama dengan 0 di sini, atau X min 1 sama dengan 0. Lalu kita kerjakan masing-masing. Nah, 4-nya dipindah ruas jadi X sama dengan min 4. Lalu yang ini X sama dengan 1. Seperti itu. Nah, dari sini paham ya? Nah, jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya yaitu min 4,1. Begitu. Nah, dari alternatif pertama kita mendapatkan min 4,1. Dari alternatif yang kedua kita juga sama mendapatkan min 4,1. Jadi sama hasilnya. Jadi terserah kalian ingin menggunakan cara penyelesaian yang pertama atau yang kedua. Pilih yang menurut kalian mudah dan kalian paham begitu. Dan sebagai catatan, untuk cara pemfaktoran dan cara penjabaran ini tadi, itu harus kalian benar-benar pahami. Meskipun kalian, oh saya milih alternatif pertama aja, alternatif kedua nggak usah dipelajari, nggak apa-apa. Nah, jangan seperti itu. Jadi misalnya kalian lebih memilih alternatif yang pertama, tapi alternatif yang kedua harus kalian pahami juga, karena bentuk pemfaktoran dan penjabaran itu akan kalian gunakan sampai ke depannya nanti. Kalau sekarang kita sepelekan, nanti takutnya ke depan kalian akan menyesal, oh dulu kenapa ya nggak dipelajari gitu. Karena matematika ketika kalian nggak paham harus kalian dalami, malahan bukan kalian tinggalkan. Kalau kalian tinggalkan akan berefek ke belakang seperti itu. Jadi gitu ya. Kalau nggak paham, kalau masih belum paham, kalian boleh tanya saya lagi tentang penjelasan pemfaktoran atau penjabaran tadi begitu. Nah, sekarang kita ke bentuk yang kedua, yaitu bentuknya adalah nilai mutlak fx sama dengan gx. Artinya yang berada di dalam tanda mutlak ini berupa fungsi dalam bentuk x, lalu sama dengan gx. Nah, gx sendiri itu juga adalah fungsi dalam bentuk x. Nah, apa bedanya dengan bentuk yang pertama? Kalau bentuk yang pertama, gx-nya ini adalah berupa angka. Ya kan, tadi kan P, yaitu lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau di bentuk yang kedua, di sini gx-nya adalah berupa simbol juga. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Nah, coba perhatikan. Jadi, di sini karena nilai mutlak fx itu harus lebih dari sama dengan 0, maksudnya seperti apa? Karena dia bentuknya nilai mutlak, nah nilai mutlak itu kan nilainya harus positif atau 0, ya kan? Jadi dia harus lebih dari sama dengan 0 yang berada di dalam tanda mutlak itu. Nah, maka nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak fx sama dengan gx haruslah juga memenuhi bahwa gx itu lebih dari sama dengan 0. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, ketika fx ini kan di dalam tanda mutlak, dia kan harus bernilai positif. Ketika dia bernilai positif, otomatis gx-nya juga harus positif karena di sini tandanya sama dengan. Kalau sama dengan artinya ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, seperti itu. Kalau ruas kiri lebih dari sama dengan 0, maka ruas kanan juga harus lebih dari sama dengan 0. Begitu. Apanya yang lebih dari sama dengan 0? Artinya maksudnya itu nilainya yang harus lebih dari sama dengan 0. Begitu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi ada alternatif penyelesaian pertama, yaitu kita menggunakan definisi nilai mutlak.
maka diperoleh, nah ini fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx. Bentuk ini kan hampir sama dengan bentuk yang pertama tadi, tetapi yang pertama tadi kan hanya diganti P gitu aja kan, jadi fx sama dengan P atau fx sama dengan min P gitu kan kalau bentuk pertama. Nah kalau bentuk yang kedua hanya diganti aja, P nya diganti gx, jadi fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx, begitu. Paham ya, di sini gampang sekali. Jadi untuk alternatif yang kedua kita menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu nilai mutlak x itu akan sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak ini, maka kita bisa memperoleh rumus ini. Nah, ini juga hampir sama kan seperti bentuk yang pertama tadi. Bentuk yang pertama tadi kan ininya p kuadrat. Nah, kalau di bentuk yang kedua, di sini hanya diganti gx kuadrat gitu aja. Jadi fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Lalu apa perbedaannya bentuk pertama dan kedua? Apakah hanya di gx-nya saja? Tentu tidak. Jadi di bentuk yang kedua, ketika kita sudah menemukan nilai x-nya, maka dia harus diuji dulu apakah nilai tersebut memenuhi atau tidak. Kalau di bentuk yang pertama, ketika kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaiannya dalam bentuk x tadi, x-nya ketemu berapa sama berapa gitu kan tadi, itu kan itu sudah merupakan hasilnya gitu, nggak harus diuji. Tetapi ketika di bentuk yang kedua, itu harus diuji apakah x-nya itu memenuhi atau tidak. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Nah, cara mengeceknya atau mengujinya adalah seperti ini. Nah, jika x1 adalah penyelesaian, maka gx1 itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka x-nya nanti ketika kita sudah menemukan x-nya itu harus dimasukkan ke gx. Ingat, gx itu yang berada di sebelah kanannya sama dengan. Nanti x-nya kita masukkan ke situ, apakah hasil akhirnya lebih dari sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia lebih dari sama dengan 0, maka dia memenuhi himpunan penyelesaian. Tetapi kalau dia tidak lebih dari 0 atau tidak lebih dari sama dengan 0, maka dia tidak memenuhi, begitu. Nah, maksudnya gimana? Nah, coba kita ke contoh saja agar tidak bingung ya. Coba perhatikan contoh. Nah, ini contohnya. Carilah penyelesaian persamaan x nilai mutlak x plus 3 sama dengan 2x min 5. Nah, ini kan bentuk kedua. Artinya sebelah kiri ini bentuknya simbol atau x, sebelah kanan juga bentuknya simbol, yaitu x juga. Nah, di sebelah kirinya sama dengan ini merupakan fx, di sebelah kanannya sama dengan merupakan gx. Gitu ya. Jadi diinget-inget. Sebelah kiri fx, di sebelah kanan gx. Nah, kita menyelesaikannya dengan menggunakan dua cara. Nah, masing-masing nanti kita bandingkan kira-kira lebih mudah yang mana. Yang pertama yaitu alternatif penyelesaian yang pertama. Ini soalnya ya. Nah, kita menggunakan rumus ini yaitu fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx. Nah, karena sudah ada rumus yang seperti ini, kita tinggal mengikuti aja. Di sini fx sama dengan gx, maka kita tulis aja fx sama dengan gx. Begini. Nah, tadi kan fx sebelah kiri, gx sebelah kanan gitu. Nah, lalu yang ini atau fx sama dengan min gx. Nah, maka fx-nya x plus 3, gx-nya kan 2x min 5, tapi di sini min, maka kita kurung, kasih kurung, depannya dikasih min. Seperti itu. Selanjutnya kita kerjakan yang ini dulu. Kita selesaikan satu persatu ya. Nah, kita kelompokkan. Yang mempunyai x kita kelompokkan, yang tidak punya x juga kita kelompokkan. Jadi 2x ini saya pindah ruas menjadi min 2x di sini. 3 saya pindah ruas ke sini. Ketika dia ditambah, maka ketika dipindah jadi dikurangi. Seperti itu.
Lalu di sini hasilnya X dikurangi 2X yaitu min 1X atau min X, ya kan? Lalu min 5 dikurangi 3 yaitu min 8. Gitu. Maka X sama dengan 8. Selanjutnya kita selesaikan sebelah sini. Nah, ini minnya ini masuk ke dalam kurung, maka min dikali 2X jadi min 2X. Lalu di sini min dikali min 5 jadi plus 5. Gitu. Selanjutnya kita kelompokkan yang punya X dan yang nggak punya X. Nah, kita pindah ruas. 2-nya jadi plus 2 di sini, 3-nya dipindah jadi min 3. Jadi di sini 3X ditambah 5 kurangi 3 adalah 2. Maka X sama dengan 2/3. Begitu. Ini alternatif penyelesaian yang pertama. Lalu kita ke alternatif penyelesaian yang kedua. Apakah nanti hasilnya sama? Coba. Ini soalnya ya ditulis. Kita pakai rumus ini kalau yang kedua, yaitu fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Kita mengikuti rumusnya aja, jadi ditulis di sini. Fx kuadrat maka x plus 3 kuadrat sama dengan 2x min 5 kuadrat. Nah, bagaimana ini cara menjabarkannya? Sama dengan contoh di bentuk yang pertama. Cara menjabarkannya. Kalau masih lupa, coba saya ingatkan lagi. Nah, ini ya. Kita jabarkan dari yang x plus 3 kuadrat. Nah, karena dia kuadrat, maka perkalian berulang. Maka di sini saya tulis x plus 3 dikali x plus 3. Cara mengalikannya satu persatu seperti tadi. Pertama kita kalikan x dikali x, yaitu x kuadrat. Lalu x dikali 3 yaitu 3x plus ya. Lalu selanjutnya 3 dikali x 3x plus 3x, 3 dikali 3 9 gitu. Selanjutnya kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan, yaitu x kuadratnya tetap 3x ditambah 3x adalah 6x, 9-nya tetap begitu. Ini untuk yang bagian ini x plus 3 kuadrat. Lalu selanjutnya kita hitung yang sebelah kanan, yaitu 2x min 5 kuadrat. Nah, di sini kita hitung di sini ya. Coba perhatikan. 2x kuadrat dikali 2x kuadrat 4x kuadrat. 2x kuadrat dikali min 5 maka min 10x. Lalu min 5 dikali 2x min 10x, min 5 dikali min 5 25. Begitu. Kita operasikan. Jadi 4x kuadratnya tetap, min 10x jadi min 20x plus 25 jadi tetap ya plus 25 begitu. Karena sudah kita jabarkan di sini, kita pindah ke sini. Nah, x plus 3 kuadrat jadi ini. Dari hasil penjabaran ini, 2x min 5 kuadrat adalah ini. Dari hasil penjabaran yang ada di sini. Begitu. Paham ya? Ini cara perhitungannya. Selanjutnya kita lanjutkan yang ini. Karena di sini ada ruas kiri dan ruas kanan, maka kita kelompokkan juga. Kita kelompokkan yang mempunyai variabel sama. Misalkan di sini x kuadrat kita kelompokkan dengan 4x kuadrat, 6x kita kelompokkan dengan min 20x, 9 kita kelompokkan dengan 25. Jadi menjadi seperti ini. Nah, karena 4x dipindah jadi min 4x. 6x-nya tetap 2 min 20 kan di sini dipindah ruas jadi plus 20x. Di sini 25-nya plus dipindah jadi min 25. Lalu sama dengan 0 karena sudah dipindah semuanya ke sini. Di sebelah sini sudah nggak ada lagi bilangannya, maka ditulis 0. Selanjutnya, nah dihitung x dikurangi 4x kuadrat, x kuadrat dikurangi 4x kuadrat jadi min 3x kuadrat. 6x ditambah 20x jadi plus 26x,
9 dikurangi 25 menjadi min 16. Karena di sini depan bilangan ini negatif, agar mempermudah kalian untuk memfaktorkan. Nah, setelah ini kan harus difaktorkan. Agar mempermudah cara memfaktorkannya, maka kita harus menghilangkan negatifnya yang ada di depan. Caranya adalah dengan membagi dengan negatif 1. Begitu. Maka jadi begini. Min 3x kuadrat dibagi min 1 jadi plus 3x kuadrat. Plus 26x dibagi min 1 jadi min 26x. Min 16 dibagi min 1 jadi plus 16 sama dengan 0. Selanjutnya ini baru kita faktorkan. Difaktorkan menggunakan cara yang sama dengan alternatif dengan bentuk yang pertama tadi. Nah, kita hitung di kotak ini ya. Jadi, cara pemfaktorannya kita tulis dulu ya. Persamaan kuadratnya di sini. Nah, ini kita salin di sini. Selanjutnya, ingat kita harus tahu koefisiennya. Di sini koefisien depannya x kuadrat adalah 3. Di sini koefisiennya x adalah min 26. Lalu di sini konstantanya adalah 16. Kita perlu melihat bagian depan dan bagian belakang. Kita harus kalikan dulu. Jadi ini kan ada 3 bagian. Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Kita lihat bagian depan sama belakangnya. Kita kalikan. Nah, di situ 3 dikali 16 adalah 48. Nah, di sini 48-nya adalah positif. Nah, jadi kita daftar nanti bilangan berapa saja yang ketika dikalikan itu menjadi positif 48. Nah, yang pertama 48 itu adalah 6 kali 8, ya kan? Yang kedua min 6 dikali min 8. Jadi ada beberapa kemungkinan, bisa sama-sama positif atau sama-sama negatif. Karena bilangan yang sama-sama positif atau sama-sama negatif ketika dikalikan hasilnya tetap positif. Karena di sini yang diminta adalah 48 ada positif, maka ada 2 kemungkinan, dia sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, selanjutnya selain 6 sama 8, berapa saja? Yaitu 16 dikali 3 atau min 16 dikali min 3. Selanjutnya selain itu ada apa lagi? 24 dikali 2, lalu min 24 dikali min 2, begitu. Selanjutnya kita jumlahkan seperti tadi ya, kita jumlahkan semua bilangan ini. Nah, 6 tambah 8 adalah 14. Min 6 ditambah min 8 min 14. 16 tambah 3 19. Min 16 ditambah min 3 min 19. 24 tambah 2 adalah 26. Min 24 ditambah min 2 hasilnya min 26. Nah, dari beberapa pasangan bilangan ini sama ini, kita pilih pasangan yang mana? Nah, yang perlu kita lihat adalah untuk memilih pasangan yang mana, kita harus melihat bagian tengah. Kalau tadi kita sudah lihat bagian depan sama belakang, sekarang kita lihat yang tengah. Yang tengah ini kan negatif 26 atau min 26 ya kan. Dari hasil penjumlahan ini yang hasilnya min 26 adalah min 24 dan min 2. Jadi kita pakai pasangan ini yaitu min 24 dan min 2. Maka ketika ditulis di sini menjadi seperti ini. Nah, kita pilih ini ya tadi ya. Nah, kenapa berbeda dengan yang tadi, yang pemfaktoran yang awal? Perbedaannya adalah angka yang ada di depannya x kuadrat. Ketika bilangan yang di depannya x kuadrat ini adalah 1 atau tidak ditulis, maka kita tidak perlu untuk menuliskan seperti ini. Jadi langsung 2 kurung saja tanpa dibagi 3. Kenapa dia di sini 3, 3, 3?
Karena di sini depannya x kuadrat ini ada angka 3, maka perlu ditulis 333. Misal kalian menemukan soal lain di depannya ini 2, misalnya di depannya x kuadrat ini 2, maka di sini harus 2, 2, 2, begitu ya. Jadi mengikuti bilangan yang ada di depannya x kuadrat. Karena di sini 3, maka di sini ditulis 3x, 3x, 3, begitu. Selanjutnya kita menggunakan pasangan ini, yaitu min 24 dan min 2, kita masukkan ke kolom ini, maka jadi min 24 sama min 2. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita lihat bilangan yang berada di dalam kurung ini, yang mana yang bisa dibagi dengan 3. Nah, ternyata yang kurung yang bagian depan yang bisa dibagi dengan 3, ya kan? Maka akan jadi seperti ini. Nah, ini kan 3x, di sini 24. Dua angka ini kan sama-sama mengandung unsur 3. Maka 3 saya keluarkan di sini. Artinya mengandung unsur 3 itu apa? Dia bisa dibagi dengan 3. Dua angka ini bisa dibagi dengan 3. Maka 3 saya taruh di luar. 3x dibagi dengan 3, maka di dalam kurung tinggal x saja. Lalu min 24 dibagi dengan 3, maka di dalam kurung ini tinggal 8. Begitu. Jadi 3-nya saya taruh di luar, pembaginya ditaruh di luar. Lalu yang ini 3x dibagi 3 jadi x, min 24 dibagi 3 yaitu min 8. Yang ini tetap, yang bawah juga tetap. Karena di sini ada angka 3, lalu di sini juga ada angka 3, maka dia bisa disederhanakan. Artinya bisa dicoret. Nah, dia bisa hilang. Maka tinggal yang ini aja. Nah, maka hasil akhirnya ini adalah hasil pemfaktoran dari bentuk persamaan kuadrat ini. Begitu. Jadi begitu ya caranya. Jadi ini disederhanakan menjadi bentuk 2 kurung seperti ini. Maka ini kita tulis di sini. Nah, lagi-lagi penulisannya boleh dibalik atau tidak dibalik, seperti ini juga boleh. Sama saja hasilnya nanti ya. Di sini 3x kuadrat dikali x min 8. Terserah ya, dibalik atau tidak terserah. Lalu kita pisahkan 3x min 2 sama dengan 0, x atau x min 8 sama dengan 0. Kita hitung 3x sama dengan 2, dipindah ruas ya 2-nya. Lalu jadi x sama dengan 2/3. Yang sebelah sini x sama dengan 8. Begitu. Nah, untuk pemfaktoran ini memang harus benar-benar kalian pahami. Ini adalah bekal kalian untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Ini pasti dipakai. Jadi untuk bagi kalian yang belum paham, benar-benar dipahami ya. Dan bagi kalian yang sudah paham atau mempunyai cara lain, misalnya pemfaktoran saya nggak seperti itu bu caranya, boleh pakai cara yang lain sepaham kalian. Tidak harus sama dengan saya. Gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan alternatif penyelesaian yang pertama dan alternatif penyelesaian yang kedua. Ternyata hasilnya sama, yaitu x-nya 8 dan x-nya 2/3. Nah, bedanya apa dengan bentuk yang pertama tadi? Nah, ini kan bentuk yang kedua. Apa tadi bedanya? Bedanya kita harus mengecek apakah nilai x ini dua-duanya memenuhi atau tidak. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Nah, coba kita perhatikan di kotak berikut ini. Nah, cara mengeceknya tadi adalah gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Gx tadi apa? Gx adalah fungsi yang di sebelah kanannya sama dengan, maka ini gx-nya. Ini fx, ini gx, ya kan? Nah, cara mengeceknya adalah dengan memasukkan nilai x, yaitu sama dengan 8 dan 2/3 ini ke dalam gx, yaitu 2x min 5. Jadi gx-nya adalah 2x min 5. Jadi kita masukkan, yang pertama kita masukkan x sama dengan 8 dulu. Jadi ketika x sama dengan 8, g sama G8 artinya x-nya itu diganti dengan 8. Jadi ketika di sini 2x min 5, ketika kita mencari G8 itu artinya x yang ada di sini, yang ada di sebelahnya 2 itu diganti dengan 8. Jadi di sini ditulis 2 dikali 8 dikurangi
5. Gitu ya. Jadi kalau di sini 2x min 5, maka x-nya diganti 8. Jadi 2 kali 8 min 5. Nah, 2 kali 8 adalah 16, ya kan? 16 dikurangi 5 menjadi 11. Nah, hasil 11 ini adalah lebih dari sama dengan 0. Begitu. Nah, karena dia lebih dari sama dengan 0, nah Gx-nya kan tadi syaratnya lebih dari sama dengan 0. Karena ini tandanya sama-sama lebih dari sama dengan 0, maka 8 ini, X sama dengan 8, dia memenuhi ke dalam himpunan penyelesaian. Begitu. Ya, X sama dengan 8 memenuhi. Nah, sekarang kita cek ketika X-nya sama dengan 2/3, apakah memenuhi? Nah, maka kita mencari G2/3. G2/3 itu artinya apa? Artinya nilai X yang ada di Gx itu diganti dengan 2/3. Kalau di sini 2x min 5, maka menjadi 2 dikali 2/3 dikurangi 5. Begitu ya. Jadi X-nya tinggal diganti aja, diganti 2/3. Kita operasikan bilangan ini. Caranya 2 kali 2/3 yaitu 4/3 dikurangi dengan 5. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Nah, kita melakukan operasi pengurangan pecahan. Itu adalah pelajaran SD. Nah, diingat-ingat lagi caranya bagaimana. Nah, di sini ini kan 5-nya nggak ada penyebutnya. Yang ini 4/3 dia ada penyebutnya yaitu 3. Maka kita samakan penyebut yaitu menjadi 3. Nah, lalu di sini bagaimana kok bisa jadi 15? Nah, kalau di sini kan 4/3 kan tetap 4/3. Di sini tinggal 4 di atas, 3 di bawah. Lalu 5 ini bagaimana? Karena penyebutnya ini 3, maka carilah bilangan berapa dibagi 3 yang hasilnya 5 dari sini. Ini kan 5. Maka di sini 15 dibagi 3 yaitu 5. Begitu. Jadi di sini 15 itu berasal dari bilangan berapa yang ketika dibagi 3, dibagi penyebutnya itu sama dengan 5 yang ada di ini yang di sini. Gitu. Nah, selanjutnya kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, tinggal 4 dikurangi 15. 4 dikurangi 15 adalah min 11/3. Begitu. Karena ini bilangan negatif itu kan kurang dari 0. Nah, tanda ini kan kurang dari 0, sedangkan syaratnya adalah lebih dari sama dengan 0. Maka karena di sini lebih kurang dari sama dengan, di sini kan kurang dari 0, maka di sini dia tidak memenuhi. Maka mana yang memenuhi? Yang memenuhi adalah ini, karena ini kan lebih dari sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang dipakai hanya X sama dengan 8 saja. Ketika X sama dengan 2/3, ternyata dia tidak memenuhi. Maka HP atau himpunan penyelesaian itu adalah 8. Begitu ya. Jadi perbedaannya di bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua adalah di pengecekannya. Jadi perlu dicek kalau di bentuk yang kedua. Kenapa perlu dicek? Karena ada yang tidak memenuhi seperti ini contohnya. Nah, kalau misalnya nanti kalian lupa tidak mengecek, maka nantinya kalian akan langsung menuliskan HP-nya itu 8 dan 2/3. Nah, padahal 2/3 tidak memenuhi. Nah, itu nanti akan jadi salah. Begitu. Jadi dua-duanya harus dicek. Gitu ya. Pahami ya dari sini? Nah, demikian penjelasan dari saya. Hari ini kita belajar dari bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua dulu. Difahami benar-benar dan dicatat di buku catatan agar nanti kalian mudah untuk mempelajarinya. Dan jika ada pertanyaan bagi yang belum paham, silakan ditanyakan kepada saya. Saya akan berusaha untuk menjawab sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Begitu. Baiklah. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat membawa manfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.